Oke, sabar, sabar. Tes, tes. Tes, 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 tes. Oke gak nih, oke gak nih. Masuk lah, udah ya. Kita bakal nonton Jun di Juns. Well, maaf bang. Maaf ya bang Vin Salvin kalau gue ngikutin. Gua mau itu Discord dulu tuh buat hidup kalian. Oh iya betul, makasih coy 1000 subscribe ya. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar cuy, sabar. Sabar, sabar. Sabar, oke. Oke, udah cukup. Ini udah cukup. Jun di Juns. Seperti biasa kita nonton creepypasta. BTW gua agak bakal facecam ya cuy. Gua males facecam tuh. Ini mana nih? Yang ini aja dah. Gua langsung nonton yang baru cuy. BTW ini gua udah gak pakai HP cuy. HP gua rusak. Gue mainnya pakai laptop, tapi karena apa? Karena pakai keyboard cuy. Mau gue pakai setuju gue pakai keyboard. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga komen bang. Pakai 7 creepypasta paling gak masuk akal yang aku temukan di bulan Maret 2024. Gak masuk akal ya. Mari kita lihat. Yang pertama, Dead Duck. Seorang player Minecraft bernama Cleo sedang asik berbincang-bincang di Discord bersama teman-temannya. Saat itu, ia mendapati pesan berupa folder dari orang yang tidak dikenal di Discordnya, yang ternyata saat di-download, orang itu mengiriminya map Minecraft yang bertuliskan simbol-simbol aneh. Cleo mengechat balik orang yang mengirimi mapnya itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Penasaran dengan hal itu, ia pun mencoba map Minecraft-nya dan memainkan Minecraft versi lama, karena map tersebut adalah map versi lama. Saat spawn, ia berada di biome taiga. Di sana, Cleo menemukan village dan memutuskan untuk berkeliling di village itu. Ia melihat-lihat sekitar dan semuanya tampak normal-normal saja. Setelah berkeliling, Cleo mengambil beberapa batu dan kol untuk persediaannya. Dirasa cukup, ia kemudian keluar. Namun sesampainya di village, Cleo menyadari bahwa ada bercak-bercak merah yang terdapat di tanah serta lantai rumah villager. Di saat Cleo memasuki salah satu rumah, ada seorang villager yang seperti ketakutan di sudut rumahnya. Villager yang sadar akan keberadaan Cleo kemudian berbalik dan memberi Cleo sebuah buku catatan. Tanpa pikir panjang, Cleo pun langsung membaca buku tersebut, dan ternyata isi dari buku itu adalah tentang permintaan untuk menyelamatkan para villager dari teror seorang psikopat. Cleo pun kemudian berpamitan dengan villager itu, lalu bergegas pergi ke biome Badlands, tempat di mana psikopat itu berada. Di situ Cleo berkeliling dan mencari keberadaan sosok psikopat itu sampai malam hari. Di saat Cleo berada di atas bukit, ia melihat ada satu rumah misterius. Dan ketika di zoom, ternyata ada seseorang yang sedang menggotong mayat sapi ke dalam rumah tersebut. Dalam keadaan takut, ia pun mencoba masuk ke dalam rumah itu, dan sesampainya di dalam, Cleo tidak melihat ada siapapun di sana. Cleo menghampiri sebuah chest, lalu membuka chest yang ada di situ. Di dalam chest tersebut, ia menemukan sebuah redstone torch, dan sesaat ia mengambil torch itu, muncul sebuah item frame. Di situ ia berpikir mungkin ini adalah sebuah puzzle, yang dimana ia harus menempatkan redstone torch-nya ke item frame. Ketika Cleo menaruh redstone torch di item frame, tiba-tiba lantai di situ menghilang dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia, seperti sebuah saluran pembuangan rahasia. Di situ Cleo berkeliling dan yang ada di situ. Di dalam chest tersebut, ia menemukan sebuah redstone dan membawanya
membawanya ke sebuah redstone torch-nya ke item frame. Ketika Cleo menaruh redstone torch di item frame, tiba-tiba lantai di situ menghilang dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia, seperti sebuah saluran pembuangan rahasia. Di saluran pembuangan rahasia itu, tiba-tiba saja itemnya berganti menjadi sebuah senter dan baterai. Dia mencoba-coba untuk menyalakan senter itu, dan saat senternya menyala, di situ ia melihat sesosok villager yang mati tergantung serta berdarah-darah. Buang cuy. Di situ dia mencoba menjelajahi terowongan itu lebih dalam dan menemukan beberapa sosok villager berdarah lagi seperti sebelumnya. Cleo melihat-lihat kembali dan menyadari bahwa tidak hanya ada sosok mayat villager, tetapi juga ada mayat penjelajah berwarna kuning di terowongan itu. Di situ Cleo seperti menemukan sebuah jalur yang mencurigakan. Ia mendekat ke jalur tersebut dan ketika masuk, ternyata ada seseorang yang seperti sedang memotong-motong sesuatu atau mencincang-cincang sesuatu. Cleo yang penasaran mencoba mendekati sosok tersebut, tapi tiba-tiba ia menghilang sepersekian detik, kemudian muncul kembali. Pakai keyboard di sini. Cleo diseret masuk ke ruangan tersebut dan sekarang dia berada di sebuah kurungan di samping sosok menyeramkan itu. Sosok itu menatap seram ke Cleo, lalu berkata, "Kamu selanjutnya." Cleo yang ketakutan itu, refleks langsung mematikan PC-nya secara paksa sebelum psikopat itu membunuhnya. Semenjak kejadian itu, Cleo menjadi trauma bermain Minecraft dan tak pernah membukanya lagi sampai saat ini. On. Juga udah bisa pause. Record nih yang pernah gua di sini. Yang kedua, if your rabbits grow, your world is cursed. Dua orang player bernama Johnny dan Bart sedang bermain Minecraft Survival bersama pada saat itu. Di situ terlihat kalau mereka sedang menggunakan tekstur pack yang lumayan creepy dan unik. Mereka memakai tekstur pack itu karena bertujuan untuk merayakan Halloween. Di tempat itu, mereka memiliki rumah bawah tanah yang berada di bawah patung tadi. Di situ Bart bilang kalau ia ingin membuat kandang hewan, yang entah untuk hewan apa. Setelah itu, Bart pun pergi menebang pohon, sedangkan Johnny membuat farm di sekitar situ. Beberapa saat setelahnya, Bart bilang kalau ia menemukan seekor kelinci. Karena ingin merawat kelinci tersebut, jadi ia pun memasukkannya ke kandang. Namun saat didekati, anehnya kelinci itu tidak kabur. Bahkan ia tidak bergerak sama sekali. Yang dimana seharusnya kelinci akan diam jika player memegang wortel di tangannya. Iya cuy. Bart yang tak tahu akan hal itu malah mengira kalau itu adalah hal yang normal dan berpikir kalau kelincinya tidak lari karena kelinci itu senang mendapatkan kandang yang baru. Johnny mengira kalau ada hal yang janggal pada kelincinya. Setelahnya, Bart menemukan bunga dandelion di dekat rumah. Lalu ia berpikir mungkin kelinci itu akan memakan dandelionnya. Setelah itu, Bart memberi makan kelincinya dengan dandelion. Dan benar saja, ternyata kelinci tersebut mau memakan dandelionnya. Tapi anehnya, tidak ada partikel love-love setelah kelinci itu diberi makan. Saat kelincinya ditinggal oleh Johnny yang sedang merapikan cas rumah dan Bart yang sedang menebang pohon, Johnny melihat kalau kelinci itu sudah menghilang dari kandangnya. Namun saat Johnny memanggil Bart untuk kembali ke rumah, kelincinya ada lagi. Di situ Johnny mengira kemungkinan tadi ia tidak melihat kelincinya karena hanya ngebak saja. Esok harinya, setelah mereka bangun di pagi hari, mereka melihat kalau kelincinya sudah berpindah posisi. Tak hanya itu, Johnny pun sadar kalau kelincinya berubah ukuran menjadi agak besar dari sebelumnya.
Setelah beberapa jam, saat Johnny memanen beberapa wheat dan melihat kelincinya lagi, kelincinya sekarang sudah semakin besar. Johnny memberitahu hal itu pada Bart yang sedang mining, namun ia selalu saja mengira kalau kelincinya sedang senang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua melihat kelinci itu semakin bertumbuh besar. Di situ mereka pun berdebat mengenai hal tersebut. Bart yang merasa selalu benar menyuruh Johnny untuk mengecek internet mengenai hal itu. Johnny pun mengecek Minecraft Wiki dan dikatakan kalau kelinci hanya tumbuh sekali, dari bayi hingga dewasa saja. Tidak tumbuh sampai berkali-kali hingga membesar. Ketika mereka melihat kelincinya lagi, kelinci itu sudah tumbuh besar setinggi daun pohon. Karena kelincinya sudah terlalu besar untuk kandang yang kecil, jadi mereka berniat mencari tempat untuk kelincinya yang sudah jadi besar itu. Saat mencari-cari, anehnya Johnny tiba-tiba merasa seperti ada yang tidak beres di rumahnya. Saat kembali ke rumah, ia kaget karena kelincinya sudah sebesar ukuran kandangnya, dan kelinci itu melihat ke arah Johnny. Karena takut, Johnny bersembunyi di dalam rumah. Saat keluar, kelincinya sudah menghilang dengan kandang yang telah rusak dan meninggalkan beberapa daging domba. Johnny menyimpulkan kalau semua itu adalah ulah dari si kelinci raksasa yang telah memakan domba-domba di dekat kandangnya. Tapi Bart masih saja tidak percaya dengan perkataan Johnny dan malah menyalahkan Johnny terhadap semua kejadian yang telah terjadi. Ketika Bart sedang mencari kelincinya, tiba-tiba di chat muncul death message kalau Bart telah dimakan oleh kelinci. Seketika Bart keluar meninggalkan permainan karena merasa sangat takut. Di malam hari, saat Johnny melihat-lihat sekitaran rumahnya, ia kemudian dikejar-kejar oleh kelinci itu. Lalu mati dimakan secara hidup-hidup. Oke, recordnya sampai sini. Sebuah skits